Lagi ya denganku. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kedua ya, yaitu komponen pada UI design. Dengan capaian pembelajarannya, diharapkan dapat memahami komponen yang ada pada UI design. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dahulu, kita harus tahu nih, apa itu komponen dalam UI. Jadi, secara pengertian ya, komponen adalah elemen-elemen dasar yang membentuk antar muka pengguna, termasuk kayak menu navigasi, tombol, layout, icon, gambar, dan lain-lain gitu, yang membantu user untuk berinteraksi dengan produk digital. Nah, komponen itu ada 4 yang utama ya, dan kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu komponen input. Jadi komponen input ini, digunakan untuk memasukkan pilihan dan menentukan preferensi pengguna. Yang pertama, di komponen input, itu ada toggle. Nah, toggle ini biasanya digunakan untuk memilih antara 2 status yang berlawanan, yaitu biasanya on atau off. Nah, contoh, misal ketika user harus memilih apakah ingin mengaktifkan atau mengaktifkan WiFi, Bluetooth, ataupun, biasanya untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suatu suara yang muncul dalam aplikasi gitu, itu juga biasanya menggunakan toggle. Nah, yang selanjutnya adalah radio button, biasanya ini untuk, eee, memilih ya, jadi biasanya tuh user akan diberikan banyak pilihan, misal ada 5 pilihan. Nah, nanti user dari pilihan itu hanya boleh memilih satu gitu, nah itu biasanya menggunakan radio button. Nah, yang selanjutnya adalah checkbox. Kalau checkbox ini, biasanya digunakan untuk memilih satu, bukan lebih dari satu opsi ya. Jadi misal ada 5 opsi, terus user bisa memilih di atas 2 pilihan gitu. Nah itu biasanya menggunakan checkbox gitu. Jadi kalau untuk perbandingan singkatnya ya, kalau toggle itu, untuk 2 pilihan, yaitu on atau off. Terus kalau radio button biasanya untuk milih salah satu dari banyak pilihan, dan kalau checkbox ini bisa milih lebih dari satu pilihan, gitu. Nah, terus komponen selanjutnya adalah komponen navigasi, yang fungsinya untuk membantu user berpindah antar page ya, dan, nanti mempermudah user. Nah, yang pertama adalah button navigation, biasanya ini letaknya ada di bagian bawah suatu aplikasi mobile dan isinya 3 sampai 5 icon yang, icon-icon ini nih akan, merujuk ke fitur-fitur utama dalam aplikasi tersebut, nanti mempermudah user navigasi, yang pilihan yaitu on atau off. Terus kalau radio button biasanya untuk milih salah satu dari banyak pilihan, dan kalau checkbox ini bisa milih lebih dari satu pilihan, gitu. Nah, terus komponen selanjutnya adalah komponen navigasi, yang fungsinya untuk membantu user berpindah antar page ya, dan, nanti mempermudah user. Nah, yang pertama adalah button navigation, biasanya ini letaknya ada di bagian bawah suatu aplikasi mobile dan isinya 3 sampai 5 icon yang icon-icon ini nih akan, merujuk ke fitur-fitur utama dalam aplikasi tersebut, gitu. Nah, contohnya kayak ada home, search, profile, terus setting, terus, fitur utama dari aplikasi itu apa, gitu. Misal fitur utamanya adalah untuk, edit gambar gitu, berarti di sini ada suatu menu untuk icon edit, gitu. Nah, kalau untuk case-nya ini bisa dilihat di aplikasi Instagram, gitu ya. Kan biasanya Instagram ini, eee ada di bawah itu ya, ada home, search, reels, terus ada profile. Nah, yang selanjutnya adalah menu page. Kalau ini daftar-daftar yang, eee, menunya banyak, tapi disingkat menjadi satu icon gitu. Contohnya, menu ini biasanya berfungsi untuk menampilkan pilihan yang, ruangnya itu terbatas gitu ya. Nah, kalau misal di case-nya, itu teman-teman bisa lihat di aplikasi Google Maps, itu ada hamburger button. Dan hamburger button itu ketika diklik, bisa menampilkan pengaturan fitur tambahan, kayak setting, timeline, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pagination. Kalau pagination, ini adalah metode navigasi untuk membagi konten yang panjang dan juga besar ke dalam beberapa halaman. Jadi, ketimbang nih kalau misal informasinya terlalu banyak dimuat dalam satu page, itu kan akan membuat user cenderung kayak boring gitu ya, dan juga, menampilkan kesan yang, udah, eee, sesak duluan gitu, karena informasinya itu terlalu banyak yang ditampilkan. Maka dari itu digunakanlah pagination agar halaman informasi yang ditampilkan itu tidak terlalu banyak, tapi kalau misalnya user pengen mengakses informasi lebih banyak, bisa ke next next page gitu dengan pagination. Nah, terus komponen yang selanjutnya adalah komponen navigasi. Kalau untuk komponen navigasi ini ada beberapa juga. Yang pertama adalah breadcrumb. Nah, breadcrumb adalah komponen navigasi yang biasanya menunjukkan suatu progres yang dilalui oleh user. Nah, contoh kalau misal di aplikasi e-commerce gitu ya, nah itu kan ada suatu progres kayak, pembeli barangnya sedang dikemas, terus sedang dikirim, dan
sudah sampai ke pengguna. Nah, itu biasanya menggunakan breadcrumb. Nah, terus selanjutnya ada chip atau tag. Kalau ini fungsinya mirip dengan hashtag ya, jadi untuk mengkategorikan suatu informasi yang ingin ditampilkan di layar, gitu. Yang selanjutnya itu adalah tab. Nah, kalau tab ini fungsinya untuk navigasi, yang memungkinkan user berpindah antar halaman yang berbeda tanpa harus meninggalkan layar utama. Jadi, dalam satu tab itu biasanya sering digunakan untuk, beberapa kategori gitu ya, tapi tipe kontennya masih agak bersinggungan. Contoh, misal dalam satu tab tersebut ya, section 1 isinya foto, section 2 isinya post, dan section 3 isinya video. Itu kan fungsinya beda, tapi masih dalam satu lingkup. Nah, itu fungsi tab biasanya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya atau yang komponen ketiga, yaitu komponen informasi. Yang pertama ada snack bar. Jadi, snack bar ini itu biasanya sering digunakan untuk, beberapa kategori gitu ya, tapi tipe kontennya masih agak bersinggungan. Contoh, misal dalam satu tab tersebut ya, section 1 isinya foto, section 2 isinya post, dan section 3 isinya video. Itu kan fungsinya beda, tapi masih dalam satu lingkup. Nah, itu fungsi tab biasanya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya atau yang komponen ketiga, yaitu komponen informasi. Yang pertama ada snack bar. Jadi, snack bar ini suatu elemen UI, biasanya itu berbentuk suatu informasi yang muncul sementara di bagian bawah layar. Jadi untuk memberikan notifikasi singkat kepada user, kalau misal, setelah melakukan suatu instruksi gitu. Contoh nih ya, misal teman-teman sedang membuka aplikasi untuk resep masakan. Nah, ketika salah satu resep itu dipilih, nanti ada satu informasi singkat yang menunjukkan kalau resepnya sudah disimpan, resep sudah berhasil disimpan, atau misal kayak di halaman browser ingin nge-save suatu page, itu ada ikonnya, terus nanti muncul notifikasi singkat kayak, "Anda telah berhasil save, eee, konten ini," gitu. Itu ya untuk snack bar. Nah, terus selanjutnya adalah progress bar. Kalau ini pasti sering banget menjumpainya ya, karena, ini menunjukkan suatu progres gitu. Dan biasanya itu ada di Google Drive, atau misal teman-teman butuh unggah suatu dokumen, atau instalasi, atau download gitu ya, yang menunjukkan suatu progres yang sedang dilalui oleh user gitu. Statusnya gimana? Apakah masih on progress, apakah, gagal, atau sudah berhasil gitu. Nah, terus selanjutnya adalah bottom sheet. Kalau bottom sheet ini biasanya ada di aplikasi mobile, dan isi-isi kontennya itu, tindakan yang relevan dengan halaman yang sedang dibuka, gitu. Jadi, kalau misal di aplikasi Gojek gitu ya, itu kan ada bottom sheet-nya. Tapi ketika user scroll, nge-swipe gitu ke atas, nanti bisa menambahkan atau mengurangi, jumlah dari menu yang dipilih, gitu. Terus selanjutnya adalah pop-up. Nah, kalau pop-up ini biasanya muncul di atas konten utama untuk memberikan informasi penting dan meminta tindakan dari user. Meminta tindakannya itu ya, contoh misal mau close suatu aplikasi gitu, nanti ada pop-up-nya, "Apakah kamu yakin ingin close aplikasi ini? Karena kalau misal kamu close, data kamu akan hilang semuanya, lebih baik save terlebih dahulu," gitu. Terus nanti ada pilihan, yes or no gitu ya, biasanya. Dan interaksi untuk pop-up ini biasanya untuk hal-hal yang sangat penting ya, dan tidak bisa diabaikan oleh user, gitu, dan harus memerlukan tanggapan langsung, gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang keempat, yaitu komponen pagination. Yang pertama itu ada cart ya. Nah, cart ini sering digunakan untuk menampilkan informasi secara ringkas, misal di e-commerce gitu ya, contoh Shopee. Dalam satu cart kan ada informasi yang saling berkaitan, yaitu ada nama produk, ada harganya, terus ada image-nya gitu. Jadi isinya satu informasi penting yang saling berkaitan. Terus selanjutnya adalah accordion, yang ini digunakan untuk menampilkan konten yang panjang dan juga detail, tapi dengan cara yang lebih ringkas. Nah, kenapa harus diringkas? Ya fungsinya hampir sama dengan pagination tadi ya. Karena kalau misal halaman itu terlalu banyak memuat informasi, nanti user akan cenderung boring, dan eee, mereka akan mikir, "Ah, ini website-nya terlalu ribet nih informasinya, aku pengen akses di e-commerce," gitu ya. Pagination, yang pertama itu ada cart ya. Nah, cart ini sering digunakan untuk menampilkan informasi secara ringkas, misal di e-commerce gitu ya, contoh Shopee. Dalam satu cart kan ada informasi yang saling berkaitan, yaitu ada nama produk, ada harganya, terus ada image-nya gitu. Jadi isinya satu informasi penting yang saling berkaitan. Terus selanjutnya adalah accordion, yang ini digunakan untuk menampilkan konten yang panjang dan juga detail, tapi dengan cara yang lebih ringkas. Nah, kenapa harus diringkas? Ya fungsinya hampir sama dengan pagination tadi ya. Karena kalau misal halaman itu terlalu banyak memuat informasi, nanti user akan cenderung boring, dan eee, mereka akan mikir, "Ah, ini website-nya terlalu ribet nih informasinya, aku pengen akses informasi yang gampang-gampang aja," gitu.
itu bisa menimbulkan psikologi seperti itu. Maka dari itu harus ditambahkan suatu pengertian agar, user bisa akses informasi yang diperlukan aja gitu. Kalau misal perlu informasi ya tinggal diklik nanti informasinya akan tampil, tapi kalau misal nggak perlu ya udah gitu, nggak usah diklik yang manapun, gitu. Paling itu ya untuk mid kedua.